الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشة لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادتي وتقواه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melihat sebuah judul politik uang atau money politik, halal atau haram. Hadirin rahimakumullah, sudah jadi rahasia umum bahawa pada setiap perhelatan demokrasi diselenggarakan untuk memilih pemimpin dan memilih siapa yang akan duduk di parlimen yang akan mewakili rakyat, sering kita mendengar sebuah narasi politik uang. Politik uang atau dalam bahasa asingnya money politik sering muncul dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebenarnya apabila dilihat dari pemaknaan kata dari politik uang, secara sederhana adalah pemberian uang atau pemberian materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi pilihannya dalam perhelatan pemilu tersebut. Jujur kita katakan bahawa perbuatan seperti itu adalah merusak sistem demokrasi. Mengapa demikian? Ya, karena dengan politik uang berarti suara rakyat tersebut dibeli dan dihargai dengan sejumlah uang yang nilainya tak seberapa apabila dibandingkan dengan dampaknya. Hadirin rahimakumullah, hak pilih warga dibajak oleh kepentingan kandidat dengan sejumlah uang yang mungkin hanya cukup dibelikan dengan semangkuk bakso, atau apabila itu jajanan kuliner yang dinikmati hanya sesaat namun dampaknya bertahun-tahun ke depan. Bahkan apabila disikapi dengan sedalam-dalamnya, perbuatan money politik ini akan mengakibatkan maraknya perilaku korupsi. Sebagai dampak dari biaya politik yang tinggi karena harus dibeli kepada rakyat. Lalu bagaimana praktek jual beli suara ini apabila ditelisik dalam hukum Islam? Apakah dibolehkan, halal atau dilarang alias haram? Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita lihat dalil-dalil yang dijadikan landasan berpijak untuk memutuskan apakah money politik ini halal ataukah haram. Namun sebelum melihat dalil-dalil agama tentang haram atau halalnya politik uang ini, kita lihat terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam pasal 515 disebutkan bahawa setiap orang yang sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat-suratnya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Hadirin berbahagia, apabila merujuk kepada hukum Islam, kita dapat mensinergikan undang-undang tersebut dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang maknanya, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu mengetahuinya. Kaum muslimin rahimakumullah, transaksi jual beli suara menurut Syekh Nawawi Al-Bantani adalah perbuatan batil. Yang membeli suara dengan menjual suara berada dalam lingkaran kebatilan. Bukan hanya ada firasa, dusta dan jual beli suara, tetapi ada janji-janjinya. Janji-janji yang hidden atau janji-janji yang tersembunyi, yang kemungkinan besar tidak ditepati, bahkan hanya alasan itu saja. Akan tetapi hukum haramnya karena terdapat cara lain yang dilarang, yakni mengambil hak-hak orang lain dengan cara batil. Bahkan Kiai Haji Quraisy Shihab menegaskan bahawa perilaku masyarakat yang sering dilakukan dalam realita kehidupan adalah suap menyuap dan sogok menyogok. Penyogok menyampaikan keinginannya kepada yang berwenang untuk memutuskan sesuatu, maka Allah melarang perilaku sogok menyogok ini dikarenakan mencenderai prinsip-prinsip keadilan. Lalu pihak lain pun merasa dirugikan karena sesuatu yang sudah menjadi haknya tiba-tiba diambil karena terpengaruh dengan cara yang licik, sehingga pada awalnya adalah haknya lalu beralih kepada orang lain karena faktor pengaruh money politik tersebut. Perihal penyogok dan yang disogok ini sudah jelas ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anha. Dari Abdullah bin ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah melaknat pelaku suap dan yang disuap. Ada baiknya kita perhatikan pendapat para ulama. Menurut Majlis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, bahawa jual beli suara atau money politik hukumnya haram, maka tinggalkanlah.
Begitu juga dengan pandangan ulama muda karismatik Ustaz Abdul Somad menyatakan bahawa politik uang adalah termasuk bentuk sogokan atau suap menyuap yang sudah tegas dilarang Nabi dan dilaknat oleh Allah. Dengan dalil hadis dari Abdullah ibn Umar tadi, para pelaku money-politik umumnya cenderung berniat memperdayakan calon pemilihnya dan menggunakan cara penipuan. Ketika kelak menjadi pejabat publik, mereka akan hitung-hitungan berapa biaya yang keluar serta berapa target uang yang akan didapatkan selama menjadi pejabat publik. Mereka para ulama berpesan, tinggalkanlah, karena sogok menyogok terhadap apapun perkaranya adalah bagian dari penipuan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, ketahuilah barang siapa menipu maka dia bukan dari golongan kami. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan pun juga Rasulullah berkata, barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perhelatan demokrasi yang tidak lama lagi akan digelar di tanah air tercinta ini terbebas dari money politik hingga menjadi pemilu berkualitas dan akan melahirkan pemimpin yang visioner dan membawa harapan masyarakat kepada keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berhubung sudah hampir masuknya waktu maghrib, maka kita padai di sini karena itu sudah terdengar suara pengajian Al-Quran. Sampai di sinilah perjumpaan kita pada yang sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang baik-baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan khilafan yang saya sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan bahasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.